Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa 'azzim wa majid على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام قد شرف بلد العباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. والكبر إنما يكون في القلب ولكن تكون له علامات في الظاهر تدل عليه، فمنها حب التقدم على الناس وإظهار الترفع عليهم وحب التصدر في المجالس والتبختر والاختيال في المشية والاستنكاف من أن يرد عليه كلامه وإن كان باطلا والامتناع من قبول الحق والاستخفاف بضعفة المسلمين ومساكينهم. Sifat sombong itu memang hanya terdapat dalam hati. Akan tetapi terdapat tanda-tanda untuk kesombongan di hati tersebut yang tampak secara zahir. Terdapat tanda-tanda yang bisa dilihat, bisa dideteksi, yang menampakkan di hatinya ini ada sombongnya. Dan ini kita jelaskan bukan untuk kita nuduh orang lain, tapi agar kita introspeksi. Apakah sifat-sifat ini ada pada kita apa enggak? Kalau ada, segera istighfar. Sudah sering kita sampaikan bahwasanya pengajian tentang akhlak, pengajian tentang tasawuf, itu penyakit hati itu bukan untuk ngoreksi orang lain, bukan, tapi untuk kebaikan kita. Ya, untuk kebaikan kita. Anda belajar tentang macam-macam penyakit bukan untuk mengetahui penyakit orang, tapi untuk kita, apakah penyakit itu ada pada saya apa enggak. Nah, ini yang penting, sehingga Anda ngambil manfaat dari belajar. Tapi kalau belajarnya itu dirinya merasa, kalau saya nggak ada, kalau saya sih nggak ada, tapi orang lain mungkin. Saya periksa sih masing-masing orang, nah ini nggak sembuh-sembuh. Ya, puluhan tahun belajar ya kan gitu terus. Kalau dia seperti itu, dikatakan di antara tanda-tanda di sikap yang menunjukkan ada sifat sombong di hati itu apa? Yang pertama, hubbut taqaddum 'alan nas. Senang untuk unggul atas setiap orang. Dia ingin diistimewakan atau merasa dirinya itu punya kelebihan, ya, sehingga harus dinomorsatukan, mau itu di
kampungnya, mau itu di organisasi, mau itu di waktu perkumpulan, dia harus diistimewakan. Seneng untuk dinomor satukan, ini bentuk sombong. Ya. Seneng ya. Beda kalau orang itu memang sama masyarakat dijadikan tokoh, dijadikan figur tanpa ada keinginan di hatinya. Maka ini insya Allah aman dari sifat tersebut. Jadi jangan kita sukudon berarti para pemimpin-pemimpin, ketua-ketua ini sombong semua. Tidak. Kalau Anda senang jadi ketua, nah itu sombong. Senang diketuakan, senang ini, itu baru sombong. Tapi kalau memang nggak ada lagi kecuali dia yang disodor jadi ketua, ya. Yang penting hati dia tidak ada kecintaan untuk itu. Ya, apa ciri-cirinya nggak ada kecintaan? Artinya siapapun yang jadi, dia tidak ada masalah. Selama benar dia dukung. Kalau memang salah dia tegur secara sembunyi-sembunyi. Karena menegur di masyarakat awam itu mempermalukan, bukan negur. Nasihat ketika di depan orang banyak itu mempermalukan. Tapi nasihat harus sembunyi-sembunyi, berdua. Itu baru orang yang ahli nasihat. Nah, ketika ada kecintaan seseorang itu untuk demikian, untuk mengunggul-unggul, atau seperti ketika dia tidak dianggap, ya, tidak dianggap, terus tahu-tahu hilang. Jangan demikian. Kita tetap dianggap biasa saja, dihormati nggak dihormati biasa saja. Ini yang dimaksud oleh guru kita, hendaknya engkau tetap dalam posisi nol. Ini ucapan gampang tapi berat. Posisi nol ini berat, yaitu merasa diri bukan siapa-siapa dan gak punya jasa apa-apa. Kalau dia merasa punya jasa apa-apa, ini repot. Pasti nanti merasa saya gak dianggap nih, makel, marah, akhirnya menjauh. Nah, ini yang semakin gak baik. Harus merasa gak punya jasa apa-apa, walaupun banyak jasanya, dan merasa bukan siapa-siapa. Ini Masya Allah, kalau sudah kita punya sifat ini, maka tenang Anda hidup dimanapun. Dimanapun Anda tenang hidup. Dihormati orang, gak dihormati orang, tenang. Siapa saya mau dihormati? Siapa saya mau disapa? Bismillah, gak apa-apa. Gak diundang orang, tenang. Kenapa? Karena merasa siapa saya? Saya gak punya apa-apa. Diundang alhamdulillah, kan ini gak apa-apa. Ini orang yang berusaha di titik nol itu, ya, yang sudah mati nafsunya, ya. Kemudian di antara tanda-tanda ada kesombongan di hati, idharut tarafu' alaihim, menampakkan dirinya itu punya keunggulan atas orang banyak. Jadi agar orang tahu dia ini pantas untuk dinomor satukan karena punya keahlian ini. Entah itu menampakkan jasanya, atau menampakkan gelarnya, atau menampakkan kekayaannya, jabatannya, macam-macam. Yang penting menampakkan bahwasanya dia ini lebih unggul dari orang banyak, sehingga pantaslah dia itu dihormati, disanjung, diletakkan di depan kalau duduk, diundang khusus kalau ada acara. Kalau acara umum nggak mau hadir, khusus baru. Berarti ngerti saya ini repot. Ya.
Sehingga dalam hal ini jangan demikian. Kemudian wahubbut tasaddur fil majalis. Senang untuk duduk di panggung. Kalau di majelis manapun harus di depan. Ya. Kalau depan itu banyak marah, ya, harus ada tempat diri. Sekali dua kali nggak ditaruh depan, nggak hadir lagi. Nah, bukan karena dia butuh majelis, tapi dia harus di depan. Nah, seperti ini berarti ada tanda sombong. Ya. Memang Rasulullah SAW itu beliau itu memuliakan setiap orang itu menurut kedudukannya. Sehingga Nabi bersabda, "Anzilin nas manazilahum." Tempatkan orang itu di tempat yang layak bagi mereka. Itu adab kita. Adab kita. Adab mereka yang punya kemuliaan. Jangan merasa saya harus dimuliakan. Adab yang mulia, tempatkan orang mulia di tempat yang semestinya. Soft depan semua. Oh, ini untuk para guru, para habaib yang lain maaf di belakang. Ini bukan hendak menyombongkan mereka, tidak. Itu ada. Beda ya. Jadi kalau seumpama ini kosong depan, kenapa yang di belakang tadi suruh depan aja? Beda tempat. Harus sadar diri. Ya, memuliakan orang mulia itu wajib. Sehingga Nabi bersabda, "Anzilin nas manazilahum." Dudukkan orang itu dalam kedudukan mereka, walaupun pejabat. Oh, ini ada Kapolres datang dan tempatnya. Memuliakan, walaupun itu bukan kemuliaan di sisi Allah, istilahnya sisi umum lah. Pak Kades, tetap di depan. Itu termasuk menempatkan seseorang di dalam kemuliaannya. Tapi adabnya Pak Kades, Tukup, itu jangan usahanya harus depan. Itu adab dia. Adab kita memuliakan mereka. Ada tempat kosong itu. Kalau masing-masing ngerti adabnya ya. Masing-masing ngerti adabnya ya. Tapi tadi jangan kita seudon, salah sendiri, datang terakhir yang dikerahkan. Walaupun guru taruh belakang salah sendiri. Nah, itu berarti kurang beradab panitia. Ya, adabnya sediakan tempat untuk mereka di depan. Ini secara adab ya. Dan untuk mereka, berarti guru ini selalu di depan urusan bukan. Itu urusan hati mereka. Cuma istilahnya urusan kita yang bikin acara, hendaknya orang-orang yang mulia, ya, tokoh agama atau para imam-imam masjid itu taruh di soft depan. Ini ada menempatkan orang secara kedudukannya. Ya. Nah, seperti itu kalau di dalam seseorang itu membuat urutan di majelis itu demikian. Itu majelis ya kayak contoh acara suami apa seperti itu. Nah, kemudian watabakhtur wal ikhtiyar fil misyah. Termasuk tanda yang menunjukkan di hatinya ada sombong. Itu sombong di dalam cara jalannya. Jalan ini kayak jalan petentengan. Ya, kayak gagah mau nantang orang terus. Karena ada kan orang jalannya kayak mau nantang orang. Ya seperti ini haram. Kecuali di waktu perang kan apa? Disebutkan Abu Dujana radhiyallahu anhu. Syarah apa namanya? Sammak bin Harash gelarnya Abu Dujana. Itu waktu Nabi SAW pas perang Uhud. Sebelum perang Uhud beliau mengatakan mau pedangnya. Siapa yang mau menerima pedang ini? Tapi dia harus tahu haknya pedang ini. Maka nggak ada yang ngacung. Jadi Abu Dujana bilang, ya Rasul, apa haknya pedang itu?
memukul kepala orang kafir sebanyak-banyaknya. Oh ya, aku ngaco, dapat pedangnya Nabi. Itu tuh jalannya kagak. Kata Nabi, jalan seperti ini dibenci oleh Allah, kecuali dalam keadaan demikian. Dalam keadaan perang, kan? Dalam keadaan perang jangan tawa tuh sampai. Kalau tawa tuh habis sampai. Tunjukkan Anda ini berani. Bahkan waktu perang itu, ya, semir hitam itu haram. Aslinya hukum semir hitam, laki atau perempuan nyemir hitam haram. Kalau mau nyemir ya merah, kuning, ya, hijau, ya lalu lintas saja modelnya. Nah, intinya bukan hitam. Kalau hitam haram, kecuali untuk orang yang berperang. Ya umur sudah 60, rambut putih semua, musuh ya ketawa-ketawa sudah kakek-kakek perang. Maka di sini nggak apa-apa semir hitam agar tampak masih muda-muda ini muslim. Padahal 70 ke atas yang perang. Itu tidak apa-apa. Khusus di waktu jihad, ya itu tidak apa-apa bersemir hitam. Ya. Sama dengan hal ini, ketika jalan itu gagah, ya, nyombong kepada orang-orang yang sombong itu sedekah. Sombong kepada orang kafir itu tidak apa-apa, karena dalam keadaan perang. Wal istikaf min an yuradda alika namu wa ikana batilah. Termasuk daripada tanda kesombongan jika dia jengkel kalau pendapatnya ditolak padahal salah. Ini adalah musyawarah, ya. Pendapatnya ini banyak kekurangannya. Oh, maaf, ini kurangnya sini. Tetap marah dia, jengkel. Jengkel kan di hati, ya. Kadang orang senyum tapi hatinya jengkel. Ya jengkel dia padahal sudah ngerti salah pendapat, jengkel ditolak itu masuk sombong. Apalagi kalau menampakkan jengkelnya lebih sombong lagi. Ya. Sehingga orang bermusyawarah itu harus tahu bahwasanya pendapat itu bisa ditolak, bisa diterima. Ditolak ketika ada lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Nah, biasanya guru kita itu kalau kita musyawarah tentang apapun, ya, bagaimana ngatur santri, ya apa ini ada kasus ini kasus itu nanti yang berpendapat suruh nyebut ke positifnya apa itu. Nanti beliau koreksi, ini negatifnya ini. Nah, kalau itu lebih banyak negatif nggak diterima. Jadi setiap kita yang usul kita harus tahu positifnya ini. Cuman kadang-kadang kita tidak sadar akan negatifnya. Biasanya orang lain bisa tahu negatifnya, dan itu sampaikan. Dan tidak masalah, ditolak pendapat itu tidak masalah. Namanya musyawarah. Ya. Sampai-sampai Nabi, manusia yang paling sempurna akalnya, itu diperintahkan oleh Allah untuk musyawarah. Wasyawirhum fil amr. Dan musyawarah engkau ya Muhammad dengan para sahabat dalam setiap perkara. Apalagi kita yang akalnya gak sempurna, gak masalah seseorang yang dia tinggi derajatnya turun dulu untuk musyawarah dengan bawahan, itu tidak masalah. Ada kalanya di kepala orang ada pendapat yang lebih cemerlang daripada kepala kita. Walaupun di antara tanda-tanda celaka itu wa ijabu kulli dzira'yin bi ra'yi. Setiap orang kagum dengan pendapatnya sendiri. Ini termasuk bentuk celaka. Ketika orang itu sangat kagum dengan pendapatnya. Artinya menganggap pendapat orang lain salah, dia aja yang benar. Yang kayak gini gak bisa musyawarah.
Nggak bisa musyawarah seperti itu. Dan nggak akan jalan organisasi kalau muncul model gini. Dia harus tahu, harus sadar pendapat dia benar menurut dia. Bisa jadi pendapat orang ada yang lebih cemerlang dan lebih bisa diterima. Kemudian wal imtina' min qabulil haqq. Di antara ciri-ciri sombong adalah dia tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan kepadanya. Kalau ada yang nasihat, siapa dia? Anak kemarin sore nasihati. Oh, ini siapa nasihati saya? Saya ini pengalaman. Hanya seperti itu tanda sombong. Ya. Sehingga ada istilah orang Arab mengatakan kunil baydhah walau kharajat min duburid dajjal. Makanlah telur itu walaupun keluarnya dari dubur ayam. Artinya nasihat dari penjahat. Tapi nasihat ambil. Ini penjahat Ustaz, jangan aja penjahatnya. Kalau ucapannya benar, ambil. Maka disitulah Nabi Yesus bersabda, al-hikmah dholatul mu'min. Hikmah itu artinya nasihat, kata mutiara, ya. Itu adalah barang hilangnya orang beriman. Fa'ainama wajadah akhudah, dimanapun dia menemukannya dia ambil. Orang beriman itu ngambil nasihat dari siapapun, walaupun dari orang yang jahat. Ini orang teler ngasih jangan teler, nah ya nggak baik, sambil teler dia ngomong gitu, ambil. Kenapa? Karena nasihat dia baik, walaupun dia nggak bisa berhenti dari maksiat tersebut. Nah, ini penting. Ya, mukmin itu mengambil yang baik. Ya. Telur walaupun keluar dari dubur, padahal semua yang keluar dari dubur hukumnya najis, ya. Tapi ada pengecualian. Nah, telur walaupun keluar dari dubur makan. Kenapa? Karena dia halal, dia baik. Yang jelek jangan dimakan. Nah, seperti itulah hakikat orang beriman demikian. Jadi seorang yang beriman benar-benar tidak mungkin sombong. Sehingga disebutkan iblis itu aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia enggan dan dia sombong, wa kana minal kafirin, sehingga dia termasuk yang kafir. Di sini ada kaitannya sombong dengan kafir. Kenapa? Orang beriman nggak mungkin sombong. Kalau iman yang kuat nggak mungkin sombong. Kalau yang pantas sombong orang kafir. Sehingga dalam hal ini penting untuk mengetahui dan merenungi hal tersebut, ya. Kemudian wal istighfar bi dha'afatil muslimin wa masakinihim. Meremehkan, memandang rendah kepada orang-orang lemah daripada muslim, terkhusus orang-orang miskinnya. Nah, ini memandang remeh. Ya, kadang-kadang kalau ada acara yang diundang menengah ke atas, yang fakir nggak diundang. Enggak ada si amplop juga yang fakir. Nabi SAW pernah bersabda, syarul walimah, sebaik-baik seburuk-buruk acara itu madu'iyat ilaihil aghniyah dunal fuqara. Acara yang diundang cuma yang kaya, yang fakir nggak diundang. Ini seburuk-buruk acara. Nggak boleh hadir. Kita nggak boleh hadir. Karena kalau ini ya harus bawa undangan, ya. Nah, nggak bawa undangan ya terima. Karena yang diundang yang kayanya nggak boleh hadir. Kenapa? Karena ini nggak berkah. Maka disebutkan Nabi SAW itu tidak da'ahul miskin ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Nah, itu kalau diundang orang miskin, beliau datang sesegera mungkin. Kenapa? Karena kalau sudah Nabi datang, sahabat datang semua.
Sehingga Nabi itu memberi contoh. Kalau diundang orang kaya, Nabi hadir, tapi ya waktunya pas, bukan segera. Tapi kalau diundang orang fakir, Nabi segera mungkin. Disebutkan di antara faedahnya, Nabi tanya, kurang apa? Apa yang kurang? Apa yang perlu dibantu? Ini di antara faedah. Ya. Kadang kita hanya maaf, kalau diundang orang fakir, mungkin amplopnya kecil juga. Tapi kalau diundang orang kaya, malu masa 10.000. Padahal orang kaya nggak butuh juga itu. Bahkan yang lebih butuh ini yang fakir ini. Mungkin dia ngutang-ngutang untuk bikin acara, tapi dia amplopnya cuma 5.000, 10.000. Kalau yang undang yang kaya, malu semasa 10.000, 20.000. Ya seperti ini kembali. Orang kaya nggak butuh apa. Yang fakir ini yang butuh. Tapi kita terbalik. Ya. Bahkan disebutkan Nabi pernah bersabda, ada dua sesuatu yang menurut kalian tidak enak, tapi itu sesuatu yang baik untuk kalian. Menurut kita nggak enak, tapi itu sesuatu yang baik untuk kalian. Apa itu? Kematian dan kemiskinan. Kematian dan kemiskinan. Nggak ada yang mau kebaikan miskin, nggak ada yang mau. Tapi itu kebaikan. Sehingga disebutkan nanti di zaman akhir, ya sekarang ini, banyak orang-orang itu ketika melewati kuburan saudaranya, dia mengatakan, andai aku di tempatmu sekarang. Andai di tempatmu sekarang. Kenapa? Saking bingungnya dengan banyak ujian agama, cobaan-cobaan yang bersifat agama yang banyak zaman sekarang. Ya, keluar nggak nutup aurat sudah hal yang lumrah. Sampai yang negur itu dianggap langka. Loh, sana negur ini. Aneh, suatu keanehan kalau ada orang yang negur perempuan pakaian minim, dia negur, aneh, bisa masuk berita. Justru yang nggak negur itu wajar. Ini zaman. Sehingga maksiat itu ya. Yang zaman sekarang ini kadang-kadang yang benar dianggap unik, ini orang unik. Contoh-contohnya ada di masyarakat itu, setiap acara pasti elektronik, pasti nanggap apa ya biduan lah. Itu yang nggak bikin dianggap aneh, yang hadir wajar hadir, yang nggak hadir dianggap aneh, bahkan bisa ditandai, oh itu nggak hadir itu. Kenapa nggak hadir? Dikucilkan. Yang nggak hadir dikucilkan. Yang hadir dianggap normal. Ini zamannya. Ya. Zaman ketika kita berteriak pada sesuatu yang haram, kita dituding. Sampai yang haram, kita yang dituding haram. Nah, ini zamannya. Sehingga di waktu seperti ini, di bawah tanah lebih nyaman daripada di atas tanah. Ya. Yang kedua, kemiskinan. Setiap orang ingin harta banyak. Padahal yang baik itu ketika pas. Artinya cukup. Hisabnya nggak banyak. Ya. Mungkin pernahkah kita ini mendengar ada doa Nabi? Ya. Yang mungkin kalau kita diijazahkan itu nggak ada yang mau itu. Allahumma ahyini miskina. Ya Allah hidupkan aku miskin. Ini doa Nabi. Wa amitni miskina. Matikan aku dalam keadaan miskin juga. Ya. Wasyurni fi zumratil masakin. Dan kumpulkan aku di kelompoknya orang miskin. Nah, ini doa Nabi. Tapi jarang yang berdoa dengan doa itu jarang. Ya. Nah, kemudian wa minha di antaranya
Wa minha tazkiyatun nafsi wa thana'u 'alaiha wal fakhru bil aba min ahli din wal fadl wa tabajjuh bin nasab wa dzalika madmumun mustaqbah. Wa minha, di antara tanda-tanda seseorang itu ada sombong, tazkiyatun nafsi, menganggap dirinya sudah bersih, menganggap dirinya sudah bersih. Ciri-cirinya ini, ciri-cirinya orang menganggap dirinya bersih itu biasanya gak senang hadir majelis ini. Kenapa? Gak mau dinasihati. Sudah bersih, ngapain hadir? Saya sudah pintar, ngapain hadir? Yang hadir itu kan yang masih gak ngerti. Kalau ngerti, ngapain hadir? Nah, seperti itu. Kadang-kadang ilmu kulit ini seperti ini, merasa dirinya sudah suci, ini termasuk sombong. Allah Ta'ala berfirman, wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian anggap diri kalian bersih atau suci. Dialah Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa. Ya. Wasana 'alaiha, sering senang memuji diri sendiri. Apalagi kalau orang lain, karena Masya Allah itu sudah senang. Justru menherankan ketika dia tahu dulunya dirinya, cuma dia senang dengan pujian orang yang gak tahu akan dirinya. Dia senang dengan kebohongan dari orang lain, tapi dia gak suka dengan kenyataan pahit yang dia tahu. Seperti orang gak pernah tahajud, dibilang Masya Allah ini ahli qiyamul lail, senang, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Padahal dia paham dirinya gak pernah tahajud. Ketika dipuji orang, Masya Allah ini ahlul lail, dia matanya merah terus kalau pagi. Alhamdulillah, doakan semoga istiqomah. Padahal gak pernah. Ini bingung, seperti ini orang, dia senang dengan kebohongan, tapi dia gak senang dengan kenyataan yang baik. Itu dia gak pernah tahu. Nah ini sama, makanya disebutkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Orang yang dia mengenal jati dirinya, maka nanti dia akan tahu siapa Tuhannya. Ini banyak kita gak ngerti jati diri kita. Kenapa? Karena yang penting penilaian orang kepada saya lain. Terserah saya mau bobrok, yang penting orang nilai saya baik. Ini berarti hidup dalam kebohongan. Dia hidup dalam kebohongan. Kapan dia bisa jujur pada dirinya sendiri? Sehingga di sini disebut di dalam Al-Quran, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuat engkau tertipu untuk mengenal Tuhanmu yang Maha Pemurah? Apa yang bikin kau tertipu itu sampai kau gak kenal Tuhan yang murah apa? Sehingga ini sama Allah dipertanyakan, yang bikin engkau gak kenal Allah itu apa? Tertipu dengan apa? Kalau urusan capek, kadang kita ini capek beribadah. Semua orang itu capek. Allah sudah berfirman, ya ayyuhan nasu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai seluruh manusia, kalian semua itu bercapek-capek menuju Allah Ta'ala. Bercapek-capek menuju Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Yang nyari dunia capek, yang nyari akhirat capek, yang soleh capek, yang toleh, yang bejat capek juga.
yang nggak ngapa-ngapain capek juga. Nah, semuanya capek betul. Cuman tinggal kita mikir capek saya ini bernilai di sisi apa ada, itu aja. Jadi jangan kita capek betul sudah. Orang yang nunggu di toko sampai mengharap pembeli datang itu capek, capek hati, itu lebih capek lagi. Ya, orang yang kerja nyampur capek, tapi mengharap ini hasil ini malam apa sore ini cair nih. Dia terhibur, padahal itu fata morgana. Banyak orang nggak terhibur dengan harta. Tapi mengapa dia nggak terhibur dengan janji Allah? Apa itu? Anugerahnya, pahalanya, kebahagiaan di akhirat. Dia nggak terhibur bagaimana kok nggak terhibur dengan itu? Sementara itu pasti. Kemudian wal fakhru bil abad min ahli wal fadl. Wal fakhru berbangga-bangga, membanggakan dengan kakek moyang daripada orang-orang yang soleh. Oh, saya anak kiai fulan. Oh, ini kakek saya ulama besar. Ingat, yang makan itu kakek Anda. Masa ada yang kenyang? Mereka kenyang karena mereka makan. Bagaimana Anda merasa kenyang Anda gak makan? Mereka punya kemuliaan karena mereka ibadah. Anda gak ada ibadah, merasa mulia dari mana? Kebanyakan sebagian orang itu menganggap cukup dengan solehnya orang tua. Nah, karena itulah termasuk ujian untuk anaknya orang-orang besar itu dia dimuliakan belum waktunya, dimuliakan sampai menuju belum waktunya, akhirnya merasa terus nanti gak usah belajar lagi, sudah mulia dulu kayak. Akhirnya besarnya ayahnya meninggal, dia nggak bisa menggantikan. Kenapa? Karena cukup dengan ujian orang sekitar. Nah ini repot, ini musibah. Ya. Belum siap tampil sudah dipaksa tampil, jadi rusak. Sehingga penting dalam hal ini jangan sampai seseorang itu berbangga dengan kesolehan orang tuanya. Insya Allah akan kita sambung daripada kajian tentang sifat-sifat berjemaah yang wajib kita jauhi pada yang akan datang insya Allah. Al-Fatihah bina'Allah fi'l-Qulub Yusuf-Qulub Yusuf-Ahwal wal-Akbar wal-Rahman Jibuna bila Sina Muhammad Sallallahu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وطلبات لنا في ديننا ربي وفقنا وفقهم لما ترضى قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وفعلا يعود ما نهضى بالخير وفقنا شر ربنا واصلح لنا كل شرور وكر بالرضا منك الغير وقض على ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.